Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Nama saya Sebania Wiligis Putih, MPM 2201 0042 0099. Saya dari kelas A Ekonomi 2020. Di sini saya akan melakukan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu strategi bisnis. Oke, baik. Sebelum saya masuk di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi bisnis. Jadi, strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan dan tindakan tertentu. Next. Mengapa perusahaan sangat menerapkan strategi? Yang pertama, beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategis manajemen bagi perusahaan atau organisasi, yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi yang baru beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi lebih menjadi aktif. Selanjutnya, apa itu segmentaris pasar? Jadi segmentaris pasar itu tindakan membagi pasar. Maksudnya adalah membagi pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang sama atau homogen sehingga menghasilkan segmen pasar yang terjadi dari kelompok konsumen yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan dan keinginan. Next. Jadi ada beberapa pentingnya segmentaris dalam perusahaan. Alasan mengapa segmentaris pasar atau pentingnya agar perusahaan mampu memasarkan produk tepat pada sasaran. Jika perusahaan melakukan segmen pasar dengan efektif, secara tidak langsung perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan. Next. Apa itu bisnis di era digital? Bisnis di era digital adalah salah satu jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk maupun dalam pemasaran produk itu sendiri. Next. Jadi di sini ada dua contoh bisnis di era digital, yang dimana adalah membangun toko online. Di sini saya akan menjelaskan membangun toko online itu. Jadi, secara tidak langsung di bisnis era digital atau teknologi, orang dapat dengan mudah membangun toko online dengan cara teknologi dalam bentuk online. Yang kedua, menjadi seseorang YouTuber. Di sini juga seorang YouTuber sangat berperan penting dalam teknologi, di mana ia mencari keuntungan dengan berkunjung ke tempat wisata, terus menggunakan teknologi untuk menyampaikan sebuah kesan-kesan yang di sana dan akan diiklankan ke media sosial untuk menarik perhatian para pelanggan tersebut. Next, dampak pandemi bagi perusahaan atau usaha yang sudah berjalan lama. Jadi bagaimana mengatasinya? Yang pertama itu pengusaha atau usaha yang berhenti berkomunikasi dalam bidang bisnis karena terjadinya pandemi. Namun sebagai seorang pembisnis lebih mengutamakan dagangannya supaya bisa terjual kembali. Di sini dengan cara berbisnis dengan orang yang mungkin memiliki atau pakar dalam bidang bisnis online, seperti yang tadi saya bilang, membuka toko online dan sebagainya, atau menjadi sebuah
tutorial yang bisa menjadikan sebuah media sosial. Dengan sendirinya, orang dapat melakukan bisnis dengan cara online dan gampang. Yang kedua, melakukan iklan di media sosial dengan cara mempromosikan bisnis. Contohnya makanan, minuman, dan lain-lain sebagainya seperti kebutuhan hari-hari kita. Di sini orang akan tertarik jika si perusahaan menggunakan juga jasa antar. Jadi jika perusahaan menggunakan jasa antar, orang lebih tertarik karena orang tidak akan membuang tenaga untuk keluar rumah lagi. Dengan sendirinya orang yang termasuk karena tidak perlu capek atau keluar rumah dalam masa pandemi. Dengan sendirinya perusahaan akan berjalan dengan lancar di masa pandemi ini. Next, perhotelan dan pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perhotelan dan pariwisata. Di sini yang termasuk dalam pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang landas, perusahaan-perusahaan yang harus bangkrut, atau pembisnis yang harus bangkrut, karena ada dua yang saya tahu dan saya rasakan sekarang itu adalah perhotelan dan pariwisata. Kita lihat yang pertama, perhotelan. Karena di mana perhotelan itu sendiri menyediakan atau mendistribusikan setiap orang yang ingin berkunjung. Namun setelah pandemi, ini banyak orang yang tidak berkunjung karena lebih mengutamakan keadaan mengurung diri dalam rumah. Akhirnya hotel itu cukup mengalami penurunan biaya, sehingga banyak hotel-hotel yang ditutup karena terjadi pengeluaran anggota pekerja dan menjadi sebuah tekanan untuk kemajuan sebuah perhotelan dan dana keuangan mulai menurun untuk melanjutkan bisnis perhotelan. Namun demikian ini juga menyebabkan para hormon yang tersangkut dalam bisnis perhotelan harus berhenti sejenak untuk mempertahankan atau mengantisipasikan COVID-19 ini yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, ada pariwisata. Jadi di sini tempat pariwisata juga menjadi dampak sebuah COVID, karena di masa ornamen yang bekerja di situ harus mengurangkan karyawan, di mana masa atau pandemi ini banyak orang yang lebih beraktivitas dalam ruangan seperti sama hal dengan perhotelan. Namun banyak segi pemikiran para pemerintah di sini mengakibatkan para pembisnis atau sebuah hormon dalam berbisnis pariwisata atau perhotelan harus dihentikan sementara, karena di mana terbatas antara Turmos punya keadaan atau pengunjungan yang dibatasi dengan demikian. Jadi ada beberapa bisnis sengaja ditutup atau memang saat ini bangkrut karena terjadi pandemi, di mana sebuah program atau mata pencarian dalam utama bisnis harus dihentikan karena terjadi COVID, ataupun demikian yang diakibatkan para ilmuwan atau pelanggan tersebut yang menghentikan pengunjungan ke tempat wisata tersebut. Dan selanjutnya, ini akhir dari sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika dalam berpresentasi ada banyak kata-kata yang salah atau pengucapan kata yang salah atau kurang lengkap PPT saya. Saya dengan sendirinya mohon maaf karena saya adalah seorang mahasiswa yang baru belajar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.